Kenapa Bosan jelas masih menarik? panjang diskusinya. Ya udah, Eh, sekarang diskusi deh. Ada yang mau ditanyain nggak? ini pertanyaan dari Mas Iwan sama Ndri, lo bantuin jawab, Ndri, lo jangan ikutan nanya lo. lah. Pertanyaan gue tadi belum dijawab. Apa tadi misalnya lo, gue lupa. Bedanya fund manager sama manajer investasi. Dari yang gue tahu kurang lebih sebenarnya sama, tapi ada bedanya sebenarnya. Kalau karena itu beda sebutan ya. Kalau fund manager itu adalah misalnya nih kayak Andri nih, dia datang ke sebuah bank, terus kemudian dia bilang, Pak, saya punya duit nih 100 miliar. Saya pengen Bapak pilihin saya instrumen investasi mana nih yang bagus. Kalau kita untung, Bapak saya kasih untungnya juga sedikit gitu. Jadi dia dapat untung juga dari situ. Itu kalau nggak salah itu fund manager. Kalau manajer investasi itu sebutannya di reksadana. Sebenarnya sama sebenarnya secara garis besar, cuman beda beda tempat aja gitu. Yang setahu saya sih gitu ya. Nggak tahu ya, Bang Andri jawabannya apa, Bang? Lu kayak gue lagi kayak diuji Kalau nih. saya mah ikutan, Nggak lah, kurang lebih sama lah, kurang lebih gitu. kurang lebih mirip. Kurang lebih Tetapi mirip. kalau misalnya, jadi gini, sebenarnya setiap bank itu ada ininya, setiap bank itu ada Betul. tanda kutip, disebutnya ada berbagai macam sebutan, ada yang bilang fund manager, ada yang dibilang wealthy manager. Kalau misalnya lu punya duit, yang nganggur berapa ratus juta, itu bank tidak akan diam. Misalnya, lu suka ditelepon buat asuransi kan, asuransi nggak perlu. Mereka juga sebenarnya kalau mau kita bisa datang ke bank, kemudian ngomong, saya mau investasi nih. Fund manajernya itu biasanya akan membantu kita untuk memilihkan, misalnya, kalau mau yang ini bagus nih, kalau ini. Tapi mereka pakai disclaimer juga, kerugian tidak ditanggung. Karena ya yang rugi kita, yang untung kita kan. Nah, kalau manajer investasi itu biasanya kerjaannya lebih di teknikalnya. Jadi misalnya ya yang punya produk biasanya. Misal produk reksadana A, reksadana B itu lebih dibilangnya di manajer investasinya. Oh ya, pertanyaan udah cukup mengenai fund manajernya? Kalau iya ya, paham sih kalau gue. Kalau nggak tahu yang teman-teman yang lain. Intinya di setiap bank itu kan ada ya Bang ya, manajer investasinya. Kita bisa konsultasi sama mereka sebenarnya ya, atau ikut program investasi mereka, dan nanti akan ada profit sharing juga pasti dari mereka kan, pasti mereka akan dapat untung dari situ gitu. Ya udah, kita mulai jawab pertanyaan-pertanyaan kayaknya Bang. Iya, ini ada Yuk, pertanyaan kita dari mulai. Iwan sama Lili sama beberapa orang. Jadi dari tadi tuh pertanyaannya sebenarnya berbeda-beda nuansa tapi sama. Sebenarnya yang pertama, sebenarnya itu untuk kita belajar investasi itu sebaiknya di mana? Kemudian yang kedua, ada nggak sih cara kita untuk tahu bahwa kita sebenarnya sebaiknya investasi di mana? Apakah investasi di A, di B, di C, gitu. Oke, kalau ini gue sekali lagi sharing ya, gue bukan berarti gue paling jago dalam hal investasi ya. Cuman eh kalau gue belajar sendiri, otodidak. Jadi maksudnya gue belajar baca buku, gue beli buku tentang saham. Tapi kita juga buku harus kita pilih-pilih. Kenapa? Karena banyak buku atau seminar-seminar investasi yang sebenarnya mereka juga jualan produknya mereka gitu ya, produk konsultasi gitu dan lain sebagainya. Kalau gue ngerasa gue ngapain gue bayar orang, konsultasi orang gitu ya, gue nanya, tapi ujung-ujungnya gue berpikir, kenapa orang itu ngasih jasa konsultasi kalau dia tahu kunci dari kekayaan itu di dunia investasi itu seperti apa. Kalau gue ngapain gue kasih tahu ke orang-orang yang lain. Kayak contohnya nih, tadi Komang nanya tentang robot forex. Kalau gue, kenapa gue nggak ikut robot forex? Karena kalau gue punya algoritma yang bisa membuat gue kaya, ngapain gue jual ke orang lain? Ngapain gue perdagangkan? Ya gue aja pakai uang gue pakai di robot forex itu. Ya kan, kalau gue logikanya gitu. Kalau gue, makanya gue nggak pernah ikutan robot forex karena bagi gue nggak pernah ikutan robot forex, gue nggak pernah ikutan apa eh konsultan investasi itu, karena gue berpikir kalau mereka tahu kenapa nggak mereka jalanin sendiri gitu. Jadi makanya gue lama belajarnya jadinya. Jadi maksud gue buku waktu lama, dan gue harus jatuh dulu, bangun lagi, jatuh, bangun lagi gitu untuk bisa
tahu hal-hal yang salah gitu sebenarnya gitu. Tapi terserah, kita masing-masing boleh. Kalau gue maunya yang gampang-gampang aja deh. Kayak tadi misalnya Bang Andri mau ke fund manager, silakan juga, itu nggak salah juga, itu bener, silakan, itu betul juga. Daripada kita nggak ada waktu buat hal kayak gitu kan. Gue waktu itu punya keluangan waktu, jadi gue kerjain itu gitu. Baik. Terus apa gitu ya? Pertanyaan Udah. Kayak dari kemana ya? Oh ya kemana ya? Bebas. Maunya apa? Mau gampang reksadana, mau beli saham silakan. Titip Bang Andri juga boleh tuh. Bang Andri banyak sahamnya tuh. dari Iwan sama dari Gary ada 2 pertanyaan lagi. Hmm. Dari Iwan, sebelum memulai investasi, selain menetapkan tujuan investasi, apalagi harus diperhatikan? Kemudian yang berikut dari Dr. Gary, gimana caranya ya investasi di pasar saham selain Indonesia? Misal di US gitu. Oke. Kalau investasi sekali lagi sebenarnya poin-poin yang tadi gue terangin ya. Poin-poin ini terus kalau kita lihat aja kita maunya di mana nih. Misalnya kita mau di reksadana gitu. Gue orangnya tuh nggak mau ribet deh. Gue nggak suka belajar baca yang hal yang nggak menurut gue nggak menarik. Tapi gue pengen uang gue tetap tumbuh gitu. Berarti kan kita modalnya konservatif nih. Ya udah kita ambil aja yang mudah-mudah lah kayak deposito, surat berharga, tadi obligasi gitu ya. Kita kayak gitu. Lewat mana ya kita bisa kalau kita udah punya bank rekening dana nasabah atau punya rekening sekuritas, biasanya nanti akan ada penawaran-penawaran kayak gini nih. Ntar kita ditawarin tuh kalau saya Mandiri Sekuritas. Ada misalnya Mandiri Sekuritas ditawarin produk ORI atau obligasi Republik Indonesia gitu. Dia ngasih tahu nih, Pak, ada ORI nih, Bapak mau beli nggak? Ntar ditawarin. Oh iya, gimana? Berapa per tahunnya? 4% Pak. Oh ya udah, berapa minimal? Minimal 100.000. Oh ya udah, saya ikut deh 100.000. Atau minimal 1 juta, ya udah saya beli 1 juta gitu. Itu kan simple. Jadi tahun depan saya dapat 1 juta plus 4% gitu. Tapi kalau kita modelnya yang lebih berani ya udah kita berani aja. Kalau mau berani saham, forex, silakan aja. Cuman ya sekali lagi kalau saya prinsipnya uang yang kita gunakan buat investasi adalah uang yang diam atau uang yang memang tidak diperlukan atau tidak digunakan dalam jangka waktu dekat. Jadi jangan sampai nanti kalau kita hilang ambiar gitu terus kita nggak makan gitu. Gitu. Terus pertanyaannya saya tadi Gary ya? Gary, Iya. tentang saham di luar negeri. Betul juga sih. Jadi saham itu kita hanya bisa beli saham saat ini ya di Indonesia saja, saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita mau beli saham-saham produk luar negeri, ada beberapa hal ya. Contohnya ada beberapa cara nih. Salah satu misalnya kita buka itu dulu deh. Jadi ada beberapa broker. Saya pernah buka gue lupa namanya ya. Kita bisa beli saham di situ, beli saham Apple, kita beli saham Facebook, kita bisa beli saham ini gitu. Gue lupa apa namanya bang? Yang broker satu lagi tuh, aduh lupa gue namanya. Ada. Jadi pada dasarnya kita bisa kalau kita Indodax mau. bukannya bisa? Oh Indodax bisa ya, lupa gue. Indodax bisa ya? Gue nggak pernah sih, gue nggak pernah buka-buka. Waktu itu si Milton yang pernah pakai Indodax untuk coba beli Apple tapi nggak jadi. Bisa ya bang? Tunggu. Di TradingView sih bisa sih sebenarnya. TradingView. Nah, sebenarnya bisa nih di TradingView juga bisa nih kayaknya bang. Iwan baru sharing tuh broker saham luar negeri. Mana? Iya, gue lupa nama brokernya apa ya. Ada Bisa di sih. chat. Oh iya tuh Alpari. Gue pernah Alpari betul. Iya Alpari. Cuman Alpari itu
Dia ada perwakilannya di Indonesia, tapi ada orang yang bisa bahasa Indonesia, tapi dia bukan di Indonesia dia base-nya. Jadi agak-agak susah juga tuh kalau ada apa-apa ya. XM, iya betul. Hot Forex, iya. Nah, itu dah. Bisa lewat situ tuh. Terus apalagi pertanyaannya? Udah, nggak ada lagi. Gimana caranya? Tadi ada beberapa pertanyaan juga tadi. Jadi mengenai emas, beberapa nanya sebaiknya kita belinya emasnya itu dari mana? Apakah harus pakai antam? Kemudian emas Iya. digital di mana? Oke. Jadi yang dimaksud dengan emas, jadi emas itu ada dua jenis. Jadi ada emas fisik. Jadi emasnya ada nih, batangannya ada. Sama emas digital. Sebenarnya bukan emas digital, tapi adalah harga emas spot gitu. Harga emas yang ditentukan oleh dunia gitu. Yang bukan ditentukan oleh dunia, yang sedang ditransaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, ini contohnya adalah kalau emas spot itu adalah ini. Salah. Iya benar. Indeks. Gold XAU. Nah, ini contohnya adalah harga emas. Kelihatan ya Bang ya? Kelihatan ya. Nah, ini adalah harga emas spot. Jadi di seluruh dunia orang lagi memperjual dan menjual belikan emas dengan harga ini. Jadi yang jadi harga acuan emas di seluruh dunia adalah ini. Ini adalah 1 troy ounce-nya sekarang emas harganya 1.814 US dollar. Nah, ini yang disebut dengan investasi emas yang non fisik atau yang tadi harga trade. Jadi misalnya waktu itu saya pernah beli nih di harga sini nih, di harga 1.461. Nah, saya beli sekarang naik terus harganya. Nah, nanti kalau saya jual, saldo saya jadi bertambah. Kenapa? Karena sekarang harganya 1.800, saya jadi untung. Nah, contohnya kayak gitu adalah nih, saya tunjukin foto tadi nih. Foto tadi, mana fotonya, ada di sini nggak? Ini dia ya. Download. Save. Nah, contohnya adalah ini tadi nih ya. Ini kan saya tadi kasih gambaran ini ya. Nah, ini ada XAU USD. Nah, ini nih. Jadi waktu itu saya beli emas di sini nih di harga 1.793. Waktu itu saya beli di sini nih 1.793 di harga ini. Terus karena udah naik, saya belinya 0,1 lot. 0,1 lot tuh ntar dikasih tahu deh. Tidak sepenuhnya harga 1.000 US itu saya beli, cuman berapa dolar gitu lah ya. Nah, lalu kemudian saya jual pas di harga 1.896. Nah, ini waktu itu masih di sini nih, 1.896. Nah, saya jual, saya dapat untung 1.000 US gitu. Nah, jadi kita dapatnya segitu. Nah, itu yang dimaksud dengan itu. Nah, itu harusnya sih ini istilahnya trading ya, bukan investasi. Kenapa kita nggak bisa investasi di gold spot ini? Karena nanti kita akan ada kalau kita simpen beli di sini kita kelamaan, kita akan kena namanya biaya administrasi yang besar dan lain sebagainya. Jadi ini bukan area investasi sebenarnya, ini adalah area trading. Kalau investasi itu bagusnya di emas fisik. Yang tadi ditanyakan tentang antam. Nggak harus antam sih, banyak yang produksi emas nggak cuma antam gitu. Emas batangan lain tuh banyak, cuman ya yang penting emasnya emas fisik. Kita beli 1 gram, kita beli 10 gram, kita beli 1 kilo gitu. Nah, itu emas itu yang itu. Nanti kalau kita mau jual ya di toko emas lagi. Gitu. Bedanya itu sebenarnya. Paham ya? Lagi pertanyaannya. Istilah candlestick candlestick. Aduh, kalau candlestick nih kayaknya satu nanti ses. SPJP Itu nanti di SPJP. apa?
Itu nanti para SPJP deh jatahnya. SPJP. Iya ya. Kenapa ya? Karena rata-rata SPJP yang main. Oh gitu ya? Buat trading biasanya. Iya buat trading. Oh, Eh, bituan. Ayo apa lagi? Ada yang mau tanya lagi? Kalau udah, Sudah cukup sepertinya. ada ada rekomendasi reksadana syariah. Iya. Kalau saya nggak mau kasih rekomendasi, tapi kalau saya lagi ikut yang tadi yang Syukur Invest, money market syariah. Itu lumayan bagus, profitnya stabil, eh, riwayat ke belakangnya cukup bagus. Silakan aja. Mau ikut yang lain juga boleh. Terus apa lagi ya? Reksadana yang aman dan untung ya tadi ya, terserah mau reksadana yang mana nih. Kalau mau saat itu ya saya lagi pegang itu aja. Kapan keluar ya? Kalau saya mau keluar ntar keluar aja kalau kita lihat. Atau saya mau nabung terus di situ ya boleh juga. Yang tadinya cuma ada Rp1.000 di situ ya mau saya tambahin terus setiap bulan. Jadi setiap bulan saya tambahin 1.000 gitu. Terus apa lagi? Iya, tadi pertanyaan Lili. Sebaiknya kita investasi itu rutin atau sekali-sekali? Oh iya. Kalau saran saya rutin, jangan sekali-sekali, rutin aja setiap bulan kita harus masuk. Jadi uang yang kita dapat, misalnya kita dapat uang 1 juta ya kebutuhan kita cuma 300.000 ya 700.000 ya buat investasi pasti kita tabungin. Jadi jangan berpikir bahwa investasi dan menabung itu satu hal yang berbeda. Sebenarnya sama, cuman bedanya kita mau nabung di instrumen investasi yang mana gitu. Oh, nih betul nih. Oke, saya mau kasih mumpung inget ya, saya mau kasih tahu gini. Jadi waktu itu saya belajar buku, habis itu saya ikut Mandiri Sekuritas. Nah kebetulan, ini saya nggak menyarankan ya, ini saya nggak ngasih ide, tapi saya mau gambarin aja. Jadi waktu itu saya ikut daftar Mandiri Sekuritas. Kebetulan Mandiri Sekuritas di Arta Gading itu bekerja sama dengan satu komunitas namanya Karmel Sekuritas. Ini tapi saya bukan berarti saya promo ini ya, enggak ya. Nah, jadi di sini di Mandiri Sekuritas ini dia marketingnya Mandiri Sekuritasnya ini bekerja sama dengan satu komunitas yang namanya Karmel Sekuritas. Nah, Karmel Sekuritas, jadi dia itu dibayar sama Mandiri Sekuritas untuk mengedukasi nasabah-nasabahnya. Gue juga pernah daftar di Indo Premier. Di Indo Premier juga ada sesi edukasi untuk nasabah-nasabahnya. Tapi waktu gue mengikuti edukasi yang di Karmel Sekuritas ini atau panen saham, itu gue ngelihat mereka lebih tulus, tanda kutip lebih tulus, karena mereka nggak harus jualan. Karena mereka udah dibayar sama Mandiri Sekuritas. Jadi mereka lebih tulus untuk mengedukasi nasabah-nasabahnya. Gitu. Kenapa bilang lebih tulus? Karena waktu itu gue abis gue daftar itu, terus gue diajakin, Pak, Bapak gabung aja ke komunitas panen saham, nanti masuk ke dalam grup WhatsApp-nya. Semuanya gratis, nggak ada keluar biaya sedikit pun. Jadi nanti dia akan kasih tahu, Pak, mau ada edukasi saham di hari Minggu depan di restoran A gitu misalnya. Waktu itu belum COVID ya. Ya udah, terus Bapak mau ikut nggak? Oh iya saya ikut Pak, saya mau belajar gitu. Bayar berapa? Enggak Pak, gratis. Kenapa? Karena kami sudah dibayar, dia bilang gitu, karena kami sudah dibayar sama Mandiri Sekuritas untuk mengedukasi Bapak dan Ibu sekalian gitu. Ya udah akhirnya saya ikut, dapat makan, diedukasi, kita nanya banyak hal dari A sampai Z tentang saham, pulang udah benar-benar nggak keluar biaya. Nah, emang mereka ketentuannya adalah yang penting kita tetap transaksi terus di rekening sekuritas kita, karena si Mandiri Sekuritas dapat uangnya dari transaksi kita. Karena setiap saya beli saham itu saya akan kena administrasi 2%. Kalau setiap saya jual saham, saya akan kena administrasi 2,5%. Makanya
total pengeluaran saya saat transaksi satu saham itu adalah 4,5%. Jadi kalau misalnya kita belum untung, sorry, 1% dan 1,5% ya. Jadi kalau saya belum untung di atas 2,5%, saya nggak akan jual saham itu gitu. Jadi saya akan jual saham udah di atas 4% atau di atas 5% baru saya jual gitu. Jadi karena saya juga harus ngasih untung ke Mandiri Sekuritas kan, karena kan mereka akan mengedukasi saya gitu lewat panen saham itu. Nah, saya nggak nyaranin, tapi saya sampai saat ini masih ikut dan mereka sangat rutin gitu ngasih edukasi. Teman-teman buka aja, misalnya di YouTube-nya nih, YouTube-nya ada namanya Carmel Sekuritas. Carmel Sekuritas. Nah, ini Carmel Sekuritas. Teman-teman ini aja nih, subscribe. Nanti di sini banyak edukasi nih, gitu. Kalau nanti kita ikut, dia akan ngasih edukasi rutin gitu dan gratis, nggak bayar. Nanti dia akan kasih link Zoom juga kan, lagi COVID, dia nggak ngumpulin orang, jadinya lewat Zoom. Nanti ngebahas tentang saham-saham apa yang lagi bagus, saham-saham apa yang itu gitu. Itu aja sih. Oke, apa lagi? Udah kayaknya ya. Pertanyaan Fikri udah dijawab sama Gary sih. Kalau reksadana time frame-nya berapa lama idealnya? Lama, 5 tahunan. Kalau mau untung 5 tahun aja setahun aja cuma 5%, Bang. Kecil. Jangan cepet-cepet dijual. Ntar aja, Bang, dijualnya. Kalau udah reksadana kayak Bang Andri, lupain. Ntar pas Oh iya, baru ingat. Mungkin ini kalau udah nggak ada pertanyaan, kita stop. Tapi ini ada terakhir. Sebenarnya kalau misalnya unit link asuransi gimana? Ini pertanyaan terakhir. Tunggu Bang, sebelum itu, ini ada pertanyaan Rati nih, gue mau jawab nih. Berarti Hendra tetap lebih milih usaha sebagai investasi utama. Kenapa, Hendra? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih menurut gue. Karena bagi gue, investasi yang paling menguntungkan itu tetap usaha, tetap bisnis. Gitu. Orang kaya dari trading saham sama orang kaya dari trading Bitcoin dan segala macam itu cuma sedikit. Tapi orang kaya dari usaha itu jauh lebih banyak. Gitu. Contohnya adalah siapa ini? Nah, contohnya ini nih. Nah, mereka pengusaha nih. Dan mereka orang kaya gitu dan mereka maju. Karena mereka dari usaha. Kalau menurut gue, investasi terbaik tetap usaha. Gitu. Terus kemudian pertanyaan Bang Andri tadi tentang unit link. Nah, gue nggak begitu mendalami tentang unit link. Tapi pada dasarnya gini, yang gue pahami adalah saat kita ikut sebuah asuransi, misalnya nih, Allianz lah contohnya. Saya pengen mengasuransikan jiwa saya ke Allianz. Saya bayar premi 500.000 setiap bulan atau 1 tahun misalnya 10 juta. Terus kemudian apa itu yang dimaksud dengan unit link? Nah, asuransi itu akan butuh untung juga. Jadi dia tuh bukan bank, dia seperti bank yang saat dia nerima uang 500.000 setiap bulan atau 10 juta setiap tahun itu, terus kemudian dia didiemin. Itu nggak mungkin. Terus dia berharap uangnya itu bisa buat bayar asuransi jiwa kita yang bermiliar-miliar itu di saat kita meninggal beberapa puluh tahun berikutnya gitu. Itu nggak mungkin mereka diemin. Nah, mereka, uang-uang yang mereka kumpulkan ini, mereka akan investasikan juga. Mereka akan investasikan juga ke instrumen-instrumen investasi yang ada gitu. Kayak saham, forex, atau obligasi, dan sebagainya itu. Supaya uang mereka berkembang, supaya mereka juga dapat untung, supaya mereka juga bisa membiayai karyawannya juga, supaya mereka bisa bayar hasil asuransi dari orang yang ikut preminya gitu. Nah, unit link itu adalah kayak tadi adalah unit penyertaannya kita sebenarnya unit link itu. Jadi kalau saya nggak pernah mau ikutan asuransi yang ada unit linknya. Kenapa? Karena misalnya nih saya ikut
asuransi jiwa 500.000 tadi per bulan. Ternyata kita lihat nih 500.000 yang untuk premi itu cuma 150.000 atau 200.000. 300.000-nya tuh untuk unit link. Artinya 300.000-nya itu ditaruh atau dipakai sama asuransi untuk diolah sama mereka. Dia bilang, oh Pak, unit link nanti kalau misalnya bagus, nanti Bapak akan dapat untung. Nggak sebesar itu untungnya. Makanya kalau saya nggak mau ikut kayak gituan. Saya mau ikut asuransi yang benar-benar murni aja. Ya, nggak pakai unit linkan. Dan asuransi terbaik di Indonesia cuma satu. BPJS. Baiklah. Sepertinya seru sekali. Sepertinya kita harus tutup. Oke. Sebelum kita tutup, mau berfoto bersama?